Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dengan berganti tahun, semakin jauh kita meninggalkan masa kenabian dan semakin dekat kita kepada masa berakhirnya kehidupan semesta. Suka ataupun tidak, itulah sunatullah yang pasti berlaku. Sebagaimana siang dan malam dipergilirkan, zaman datang dan pergi, silih berganti. Seperti itu pula umat manusia. Generasi demi generasi manusia datang silih berganti untuk berkompetisi memperlihatkan karyanya yang terbaik di muka bumi. Dalam perjuangannya mewujudkan tugas kewajiban sebagai hamba-hamba Allah dan khalifah-khalifah di muka bumi ini, Allah telah mengingatkan kepada kita dan semua umat manusia pada umumnya. Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu dari kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Pada ayat di atas, Allah informasikan bahwa generasi kaum Ad adalah generasi baru yang datang menggantikan generasi kaum Nuh yang sebagian besarnya binasa dengan bencana banjir dunia. Allah beri keistimewaan kepada mereka memiliki postur tubuh lebih kuat dari generasi sebelumnya. Dan pada ayat yang kedua, Allah memperingatkan suatu hukum sejarah sebagai ketetapan sunatullah tentang timbul tenggelamnya, bangkit dan runtuhnya peradaban suatu generasi umat dan bangsa manusia. Peralihan generasi itu terus berlangsung sampai hari kiamat, dan sampai hari ini telah sampai pada masa kita dan generasi yang sedang bersiap mengambil alih dan melanjutkan estafeta perjuangan generasi sebelumnya yang sedang berlangsung. Mereka inilah yang populer disebut generasi Y atau generasi milenial, berdasarkan klasifikasi dan kategorisasi yang dikemukakan sebagai yang pakar teori perbedaan generasi, di mana generasi Y atau generasi milenial adalah generasi yang lahir pada rentang waktu antara 1981 sampai dengan tahun 2000. Maka generasi Y adalah generasi yang paling potensial dari segala aspek. Mereka yang berada antara usia 19 tahun hingga 40 tahun, mereka yang sedang menapaki jenjang pendidikan tinggi hingga sedang memasuki kemapanan dalam karir. Mereka adalah generasi yang paling menentukan kehidupan agama, umat, dan bangsa di masa yang akan datang. Jika mengacu kepada hasil riset Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik yang diterbitkan pada tahun 2018 tentang profil generasi milenial Indonesia, jumlahnya mencapai 33,75% dari total penduduk Indonesia yang tahun 2019 ini diperkirakan mencapai angka 265 juta jiwa. Maka nasib bangsa kedepannya akan sangat ditentukan oleh peran dan kiprah mereka itu yang jumlahnya lebih dari sepertiga penduduk. Sebagai sebuah keniscayaan dan ketetapan sunatullah, peralihan generasi dan pergantian kepemimpinan di muka bumi termasuk tema yang sering diungkapkan oleh Al-Quran dengan menggunakan tema istikhlaf, pergantian generasi kepemimpinan. Sedang generasi para penggantinya disebut dengan khalifah, khulafah, dan khalaif. Sebagai contoh,
adalah pernyataan Al-Quran. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh, amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentasa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang yang fasik. Quran Surat Nur ayat 55. Tetapi yang terpenting diperingatkan oleh Al-Quran adalah tentang karakteristik dan kualitas para generasi tersebut, di mana peralihan generasi dan kepemimpinan tidak selamanya berlangsung linear, tetapi seringkali terjadi secara spiral bahkan regresif. Pada surat Al-A'raf ayat ke-168 sampai ke 169, Al-Quran menggambarkan kemunduran yang terjadi pasca peralihan generasi. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh, di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran. Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini dan berkata, kami akan diberi ampun, dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya, dan kampung akhirat itu lebih bagi mereka yang bertakwa. Apakah kamu sekalian tidak mengerti? Secara lebih spesifik disebutkan oleh Al-Quran pada surat Maryam ayat 59 bahwa datangnya generasi yang rusak itu adalah generasi yang memilih jalan hawa nafsu dan hedonisme daripada jalan ketaatan. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Ayat-ayat di atas berbicara tentang peralihan generasi yang menyedihkan, di mana generasi pendatang tidak mampu menjaga warisan kekayaan kemuliaan yang ditinggalkan nenek moyang mereka yang telah dibangun dengan fondasi dan nilai-nilai wahyu yang dibawa para nabi mereka sebelumnya. Apa yang diungkapkan Al-Quran tentang pergantian generasi dan perubahan karakter serta budaya hidup pada umat-umat terdahulu mengandung pelajaran dan peringatan berharga bagi umat Nabi Muhammad SAW yang dipersiapkan sebagai umat terakhir dari perjalanan umat manusia, di mana karakteristik umatnya adalah tidak ada lagi kepemimpinan para nabi dan rasul karena sudah diakhiri dengan wafatnya terakhir Nabi Muhammad SAW. Mereka telah lahir untuk mewarisi nilai-nilai agung itu berupa sumber ajarannya yang ditinggalkan kepada mereka, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah nabinya. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian pedomani dengan sekuat tenaga, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah nabinya. Di sisi lain, Al-Quran juga mengingatkan bahwa generasi demi generasi yang lahir dari rahim umat Islam ini senantiasa bercampur di tengah mereka tiga kelompok generasi umat yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda kualitasnya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dan demikian itu adalah karunia yang amat besar. Quran Surat Fatir 32 ayat 32 mengacu kepada uraian para musafir bahwa kelompok generasi umat Nabi Muhammad yang zalimun li nafsi atau yang menganiaya diri sendiri adalah mereka yang meninggalkan kewajiban dan tanggung jawabnya
kepada agama dan umat dan sebaliknya, senantiasa melanggar apa yang dilarang kepada mereka. Kelompok generasi pewaris yang muktasid pertengahan atau biasa-biasa saja adalah mereka generasi yang merasa cukup puas dengan telah mampu menunaikan apa yang menjadi kewajiban pokok pribadi mereka dan meninggalkan apa yang diharamkan agama kepada mereka, tetapi tidak mempunyai kesadaran dan kepekaan terhadap tanggung jawab kolektif mereka sebagai pemimpin umat. Kesalehan mereka baru sebatas mengamalkan pada yang wajib dan meninggalkan yang haram, tanpa dibarengi kegairahan atas tanggung jawab sosial dan kolektif bersama. Sebagaimana belum peduli menghidupkan kebaikan dan pengorbanan yang bersifat sukarela dan pengabdian. Sedang kelompok generasi yang ketiga yang diistilahkan oleh Al-Quran dengan sebutan sabiqul bil khairat, itu generasi pejuang dan pelopor yang semangatnya adalah berlomba dan berkompetisi dalam kebaikan. Kita tentu semua berharap bahwa peralihan generasi itu berpindah dan berlanjut kepada generasi-generasi yang berkelas, sabiqun bil khairat, sebab generasi pelopor bukan pengekor, generasi pejuang bukan pemalas, generasi pemenang bukan pecundang, generasi yang mampu berkarya bukan yang hanya bercerita. Mereka lah yang mendapat jaminan Al-Quran bahwa di tangan generasi seperti itu, kejayaan dan karunia Allah yang besar akan dilimpahkan kepada mereka. Namun keberhasilan dan tidaknya membangun generasi milenial yang berkarakter sabiqun bil khairat kepada kesungguhan mempersiapkannya, mendidik dan membinanya. Kebangkitan generasi perjuang dan pemenang tentu adalah dipersiapkan bukan kebetulan. Kita menyadari bahwa generasi Y atau generasi milenial tumbuh dan berkembang dengan tanggung jawab, peluang dan tantangan yang berbeda dan bisa lebih berat dari yang dihadapi kita dan yang sebelumnya. Maka tidak mungkin generasi yang hidup dengan sejaman dan tantangan yang berbeda dididik dan dipersiapkan dengan cara dan metode tradisional yang sudah ketinggalan zaman. Ciri yang menonjol dari generasi milenial adalah penguasanya terhadap teknologi informasi dan media sosial dengan kemudahan belajar dan mendapatkan akses informasi dan pengetahuan dengan cara sendiri melalui teknologi, sehingga mereka tidak lagi diajari atau dididik dengan cara otoriter dan konvensional. Kemudahan akses informasi sangat membantu, mempercepat dan mempermudah transfer berita dan pengetahuan, tetapi pada waktu bersamaan peluang untuk mendapat informasi dan pemahaman keagamaan yang sudah terkontaminasi pemahaman yang destruktif bagi nilai-nilai agama, norma dan moral sosial semakin terbuka lebar. Tidak mengherankan jika kemudian generasi milenial menjadi market yang potensial bagi penyebaran berbagai virus perusak pemikiran, akidah, ideologi hingga perilaku menyimpang, dari paham intoleran dan terorisme hingga paham sekuler, liberal, bahkan ateis. Maka tugas utama generasi tua adalah bagaimana memberi ruang dan kesempatan pendidikan yang layak, patut, dan sesuai dengan kemajuan, tantangan, dan peluang zaman yang mereka hadapi. Rasulullah bersabda, ajaklah manusia berbicara dengan kadar akal mereka. Ali bin Abi Thalib berkata, sampaikanlah kepada manusia apa yang bisa mereka pahami. Sudikah kalian Allah dan Rasulullah didustakan manusia karena kesalahan penyampaian kalian? Umar mengatakan, didiklah anak-anak kalian, karena sesungguhnya mereka akan menghadapi suatu zaman yang berbeda dengan zaman kalian ini. Maka dengan demikian yang dibutuhkan sekarang dan seterusnya adalah dakwah dan pendidikan Islam yang senafas dengan perubahan zaman, yang media utamanya adalah teknologi informasi, dengan konten-konten yang dibutuh semua kalangan manusia dan terutama dapat menjadi bekal bagi generasi milenial dalam menunaikan tanggung jawab mereka sebagai generasi pengganti yang siap memberi solusi terhadap berbagai problema kehidupan umat manusia, khususnya dalam membangun kejayaan umat dan bangsa Indonesia yang menjadi cerminan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kegagalan dakwah dan pendidikan akan berdampak kegagalan mencetak generasi yang siap dan mampu mengemban amanah sejarah sebagai para pewaris risalah nubuwah akhir zaman yang berakhir kehancuran peradaban umat di masa yang akan datang. Kita berlindung dari kemungkinan buruk seperti itu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum an amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.